Bebang. Halo rekan-rekan sekalian, oke tadi potongan video dari peristiwa kecelakaan kereta api ya yang baru saja terjadi di Semarang gitu ya. Yang mana alhamdulillahnya ya tidak ada korban jiwa ya. Walaupun ada itu hanya luka-luka yang tidak signifikan ya, tidak serius. Ya meskipun kalau kita lihat dari videonya cukup luar biasa ya, sampai ada ledakan-ledakan api gitu ya, seperti halnya di film-film Hollywood. Oke. Namun di video kali ini saya nggak akan ngebahas peristiwa kecelakaan tersebut, ya. Saya ingin ngebahas dari sisi bagaimana peristiwa tersebut bisa dimanfaatkan untuk pihak PT KAI membangun citra positifnya, gitu, ya. Karena berita kecelakaan kereta api yang terjadi di Semarang tersebut saat ini sudah menjadi viral, ya, sudah menjadi viral. Dan ini sebenarnya kalau ingin dimanfaatkan, ya, ingin dimanfaatkan oleh tim public relation atau tim marketing komunikasi atau tim mungkin corporate komunikasi itu sangat memungkinkan gitu ya, karena berita sudah viral. Karena berita yang viral ini bisa menjadi hook ya, cantolan untuk kita membawa informasi atau kita menyampaikan informasi-informasi terkait dengan brand kita ya, terutama pastinya ya hal-hal berita-berita yang terkait positif terhadap brand kita gitu. Itu sangat memungkinkan gitu. Jadi ketika berita sudah naik, nah kita bisa masuk nih ya, kita bisa nempel gitu. Nah, namun kalau kita bicara berita dalam hal ini konteks kecelakaan kereta api ya, pada akhirnya semuanya nanti akan tergantung kebijakan tim PR atau tim humas atau tim marketing komunikasi dari pihak PT KAI. Karena nanti respon di pasar itu kemungkinan akan ada 3 ya. Jadi di audience itu, di media itu khususnya di internet akan ada 3 ya. Terutama dari yang mulia netizen ya. Jadi netizen ini kemungkinan akan merespon 3. Respon yang pertama kemungkinan akan netral gitu ya. Kemungkinan akan netral. Kenapa bisa netral? Karena ya ini dianggap sebagai kecelakaan yang umum gitu ya, yang bisa terjadi kapanpun. Dan ini pun boleh dibilang kesalahannya bukan dari sisi PT KAI ya. Terus yang berikutnya bisa jadi netral karena tenggelam dengan hiruk pikuk berita lainnya gitu ya, akhirnya tenggelam dan akhirnya netizen tidak merespon terlalu hype gitu ya. Jadi viralnya peaknya tuh udah naik terus turun lagi gitu. Jadi cuma bertahan paling sekitar 1-3 hari ya. Lain halnya berita ini nanti akan diangkat sama media, mungkin dari para komunitas podcaster gitu ya, mengundang narasumber dari pihak-pihak dan akhirnya terus digoreng, terus terus dibahas ya, terus diundang di media talk show, di media televisi yang mungkin akan bertahan lama gitu. Tapi bisa jadi mungkin hanya netral aja gitu ya, hanya netral karena bukan sesuatu hal yang bisa diangkat tinggi gitu. Terus kemungkinan yang kedua ini bisa jadi negatif gitu, bisa jadi negatif. Mungkin ada angle-angle yang saya nggak tahu ya. Mungkin ada netizen yang melihat, oh ternyata ini kelalaian PT KAI misalnya gitu ya. Oh karena begini gitu. Terus nanti dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya gitu ya. Terus mungkin ada saksi mata yang melihat fakta yang lain gitu ya, yang secara sentimen itu cenderung negatif gitu. Nah ini kalau ini terjadi kemungkinan beritanya akan menggulung lama gitu ya, apalagi nanti ya itu tadi seperti saya sampaikan di awal, jika melibatkan pihak-pihak lain untuk menjaga, menghangatkan atau menggoreng berita ini supaya lama gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah ya apakah netral atau kan negatif. Atau yang ketiga positif dalam artian netizen akan mengangkat berita ini sebagai berita yang positif karena nanti mengkaitkan dengan prestasi PT KAI, dengan fasilitas yang sudah dilakukan oleh PT KAI. Jujur saya sebagai pengguna ya fasilitas yang disediakan oleh PT KAI ini sangat membantu ya. Selama ini jujur PT KAI itu sangat improve banget dari layanannya, dan ini sangat membantu karena saya sendiri aktivitas kerja dari Bogor ke Jakarta itu menggunakan KRL, kemudian kalau keluar kota menggunakan kereta api dan juga menggunakan kereta api bandara dan seterusnya gitu. Jadi kereta api ini udah keren banget lah sebenarnya gitu. Nah, tapi kemungkinan netizen ini untuk mengangkat berita positif ini akan sangat kecil sekali gitu ya, karena secara psikologis biasanya
orang itu lebih senang ngangkat berita-berita yang negatif gitu ya, atau diem aja gitu. Jadi merespon kalau nggak negatif ya diem gitu, jarang yang positif gitu. Walaupun ada mungkin persentase akan kecil. Nah, sekarang kita bicara konteks bagaimana PT KAI memanfaatkan cantolannya. Jadi tergantung ya, kalau PT KAI pengen menjadikan berita ini sebagai hook cantolan untuk mengangkat informasi yang lebih besar lagi terkait prestasi PT KAI selama ini, itu bisa gitu. Tapi PT KAI bisa aja diem, karena ketika misalnya karena beritanya semakin hype ya karena negatif, terus nanti di counter dengan berita positif dari PT KAI, ya itu bisa aja gitu. Cuman memang resikonya ya akhirnya berita akan semakin panjang nih, PT KAI akan semakin terekspos atau tidak di media secara lama, yang secara durasi lama itu sebenarnya ada positif dan negatifnya. Kalau kita pintar mengelolanya ini bisa jadi positif, tapi kalau kita tidak pandai mengelolanya bisa jadi akan jadi negatif gitu. Jadi semuanya tergantung sama pilihan PT KAI, apakah berita ini akan menjadikan hook cantolan untuk mengangkat berita-berita positif PT KAI, atau cukup diam aja ya, nunggu aja nih ya, kalau beritanya ya dalam waktu 1 minggu atau mungkin dalam waktu 2 minggu sudah hilang, ya udah kita nggak usah bahas lagi gitu. Mungkin itu aja sedikit dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semangat berbisnis, semangat hari baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.